Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Patung Moai, patung batu raksasa di Pulau Paskah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Pulau Paskah, yang terletak di tengah Samudra Pasifik, terkenal karena patung-patung batu raksasa yang dikenal dengan nama Moai. Pulau ini, yang juga dikenal dengan nama Rapa Nui, adalah salah satu pulau paling terpencil di dunia. Terletak lebih dari 3.500 km dari pantai Chili. Patung-patung Moai ini tidak hanya merupakan salah satu keajaiban dunia, tetapi juga simbol dari kebudayaan kuno yang berkembang di pulau ini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa patung Moai dibangun oleh penduduk asli Rapa Nui pada sekitar abad ke-10 hingga ke-16 Masehi. Patung-patung ini dibuat untuk menghormati leluhur mereka, yang dianggap memiliki kekuatan spiritual dan dapat melindungi, serta memberi keberkahan bagi masyarakat. Dipercaya bahwa Moai mewakili para tokoh penting, seperti kepala suku atau pemimpin yang diinginkan, untuk terus memberikan perlindungan dan berkah bahkan setelah meninggal. Proses pembuatan Moai dimulai dengan pemilihan batu vulkanik dari Gunung Rano Raraku, yang merupakan tempat utama untuk pembuatan patung-patung tersebut. Patung Moai sendiri sebagian besar terbuat dari batu tufa, batuan yang cukup lunak dan mudah dibentuk. Selain itu, ada juga beberapa patung yang dibuat dengan batuan keras seperti basalt. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa patung Moai memiliki bentuk yang sangat khas dengan ciri-ciri. 1. Kepala yang besar dan tubuh kecil. Ukuran kepala Moai bisa sangat besar dibandingkan dengan tubuhnya, karena kepala dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuatan leluhur. 2. Telinga yang besar. Patung-patung Moai juga dikenal dengan telinga yang besar, yang melambangkan kemampuan untuk mendengarkan dan memberi petunjuk. 3. Mata yang kosong. Sebagian besar Moai dulunya memiliki mata kerang putih, yang besar dan pupil batu obsidian. Tetapi mata tersebut hilang seiring waktu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Moai memiliki berbagai ukuran, dari yang relatif kecil hingga yang sangat besar, dengan patung terbesar yang mencapai lebih dari 10 meter dan berat lebih dari 80 ton. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada lebih dari 800 patung Moai yang tersebar di seluruh Pulau Paskah. Dan sebagian besar patung-patung ini terletak di Rano Raraku, yang dikenal sebagai dapur patung. Di tempat ini, banyak patung Moai yang masih dalam tahap pengerjaan, atau dalam kondisi terbengkalai. Namun, Moai yang telah selesai dipindahkan dan diletakkan di sepanjang Ahu, yaitu altar batu tempat pemujaan di beberapa lokasi berbeda di pulau tersebut. Sebagian besar Moai diposisikan menghadap ke arah desa atau permukiman, yang menunjukkan bahwa mereka berfungsi untuk melindungi dan memberi berkah bagi penduduk setempat. Ada pula yang menghadap ke arah laut, mungkin untuk melindungi pelayaran, atau memberi tanda bagi kapal yang datang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pembuatan dan pemindahan Moai memerlukan tenaga kerja yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Rapa Nui pada masa itu memiliki sistem organisasi sosial yang sangat terstruktur, dengan para pemimpin atau kepala suku yang mengarahkan pengerjaan patung. Diperkirakan bahwa pembangunan Moai ini terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan spiritual dan status sosial, yang menandakan bahwa para pemimpin atau kepala suku harus dihormati, bahkan setelah kematian mereka. Namun, pembuatan Moai ini juga berperan dalam konflik antar suku yang terjadi di Pulau Paskah. Ketika sumber daya mulai menipis dan persaingan
Untuk mendapatkan kekuasaan meningkat, terjadi penurunan produksi patung Moai yang menandai berakhirnya zaman keemasan kebudayaan Rapa Nui. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada akhir abad ke-19, banyak patung Moai yang jatuh dan rusak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konflik internal, dan penurunan jumlah penduduk dan pendudukan oleh bangsa Eropa, yang membawa penyakit serta eksploitasi terhadap sumber daya alam pulau. Namun, pada abad ke-20, ada upaya untuk memulihkan dan melestarikan patung-patung Moai, serta meningkatkan pemahaman dunia tentang sejarah Pulau Paskah. Pada tahun 1995, UNESCO mengakui Taman Nasional Rapa Nui sebagai warisan dunia, untuk melindungi keajaiban budaya ini, dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada patung-patung tersebut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa patung Moai adalah contoh luar biasa dari kemampuan teknik dan spiritualitas masyarakat Rapa Nui. Meskipun banyak misteri yang masih menyelimuti pembuatan dan tujuan sebenarnya dari Moai, mereka tetap menjadi simbol kebanggaan budaya dan warisan dunia yang tak ternilai harganya. Mereka mengingatkan kita tentang pentingnya melestarikan kebudayaan dan sejarah, serta bagaimana masyarakat kuno dapat menciptakan karya-karya monumental yang tetap bertahan meskipun berhadapan dengan tantangan zaman. Keberadaan Moai di Pulau Paskah juga mengajarkan kita tentang pentingnya keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Proses pembuatan dan pemindahan Moai menunjukkan bagaimana sumber daya alam yang terbatas harus digunakan dengan bijaksana. Jika tidak, hal itu dapat membawa dampak negatif bagi keberlanjutan masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa patung Moai di Pulau Paskah adalah salah satu bukti dari kreativitas dan kepercayaan masyarakat Rapa Nui yang sangat kuat terhadap leluhur dan dunia spiritual. Meskipun pulau ini kini menjadi salah satu tempat wisata yang terkenal di dunia, patung-patung Moai tetap menjadi simbol penting dari keberanian manusia dalam menghadapi tantangan alam dan menciptakan karya seni yang menakjubkan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa patung Moai di Pulau Paskah Rapa Nui bukan hanya menarik dari segi arkeologi dan sejarah, tetapi juga melahirkan berbagai mitos dan kisah misterius yang berkembang di kalangan masyarakat lokal dan dunia internasional. Berikut ini beberapa mitos terkenal yang beredar mengenai patung Moai. 1. Mitos tentang asal-usul patung Moai. Salah satu mitos paling terkenal tentang patung Moai adalah tentang bagaimana patung-patung tersebut bisa dibangun dan dipindahkan. Menurut legenda Rapa Nui, maka patung Moai dibuat oleh para rahu atau manusia sakti, yang menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk dan memindahkan patung-patung tersebut. Ada yang percaya bahwa patung-patung Moai bisa bergerak dengan kekuatan gaib, berkat energi spiritual atau kekuatan supernatural yang ada pada setiap patung. Konon, para rahu bisa membuat patung-patung tersebut berdiri dengan tegak, hanya dengan menyentuhnya dan memerintahkannya bergerak. 2. Patung Moai yang bisa hidup. Ada cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Pulau Paskah, bahwa patung-patung Moai sebenarnya dapat hidup. Menurut mitos ini, setiap patung Moai memiliki jiwa leluhur yang melindungi desa dan orang-orangnya. Jiwa-jiwa ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan atau memberikan berkah. Namun mereka juga bisa membawa bencana jika tidak diperlakukan dengan hormat. Masyarakat Rapa Nui percaya bahwa setelah patung-patung selesai dibangun, mereka akan dibangunkan oleh suara seruan atau ritual khusus. Dan patung-patung tersebut akan memiliki kekuatan untuk melindungi desa. 3. Patung Moai yang jatuh karena kutukan. Salah satu mitos yang cukup terkenal adalah bahwa patung-patung Moai yang sekarang banyak yang jatuh dan rusak karena adanya kutukan. Kutukan ini dikaitkan dengan perpecahan antar suku di Pulau Paskah, terutama setelah masyarakat mulai bersaing untuk membuat patung terbesar dan terbaik sebagai simbol kekuasaan. Konon, ketika patung-patung Moai jatuh, ini menandakan bahwa ada kesalahan besar atau dosa yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu. Beberapa orang meyakini bahwa patung-patung yang jatuh merupakan bentuk hukuman dari leluhur atau dosa spiritual yang tidak dapat ditebus. 4. Mitos tentang Rapa Nui dan nama pulau.
Ada beberapa mitos yang menjelaskan asal-usul nama Rapa Nui. Untuk pulau tersebut, salah satunya adalah bahwa nama Rapa Nui berasal dari nama sebuah pulau di Polinesia, yang oleh para pelaut Eropa dinamakan Pulau Paskah. Karena ditemukan pada Paskah Easter tahun 1722 oleh penjelajah Belanda, Jacob Roggeveen. Namun, menurut cerita rakyat setempat, pulau ini memiliki nama asli yang terkait dengan asal-usul manusia pertama di pulau tersebut. Dan Moai dianggap sebagai simbol dari kebangkitan manusia pertama, yang muncul dari bumi. 5. Mitos tentang kejatuhan kejayaan Rapa Nui. Ada juga mitos yang menceritakan tentang kejatuhan kerajaan Rapa Nui, dan menghentinya pembangunan patung Moai. Salah satu versi mitos mengatakan bahwa, setelah penipisan sumber daya alam dan bencana sosial yang terjadi di pulau tersebut, para penduduk percaya bahwa roh-roh leluhur mulai marah karena penghormatan terhadap mereka tidak lagi dihargai. Dalam mitos ini, setelah patung-patung Moai tidak lagi dipuja, maka kehancuran dimulai, dengan penurunan jumlah penduduk dan keruntuhan sosial yang terjadi, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya peradaban di pulau tersebut. 6. Moai sebagai pemersatu atau penyebab perpecahan. Beberapa mitos juga mengisahkan bahwa patung Moai menjadi simbol dari perpecahan suku di Pulau Paskah. Setelah beberapa suku mulai bersaing untuk menciptakan patung terbesar dan terindah, terjadi konflik antar suku yang mengarah pada kejatuhan kerajaan. Namun ada juga mitos yang mengatakan bahwa, pada masa tertentu, maka patung-patung tersebut digunakan untuk menyatukan suku-suku yang berbeda. Karena keberadaan Moai mengingatkan mereka akan hubungan spiritual mereka dengan leluhur, dan pentingnya kerjasama antar suku. 7. Moai dan astronomi. Ada juga mitos yang berhubungan dengan posisi patung-patung Moai. Beberapa teori mengatakan bahwa patung-patung Moai diposisikan dengan tujuan tertentu, seperti untuk menghormati bintang-bintang atau planet-planet tertentu, yang menjadi bagian dari kalender ritual masyarakat Rapa Nui. Beberapa orang meyakini bahwa posisi patung-patung ini diatur berdasarkan pengetahuan astronomi yang sangat maju, dan bahwa Moai memiliki hubungan dengan gerakan benda langit. 8. Mitos tentang kehidupan setelah mati. Selain sebagai penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal, ada pula mitos yang mengaitkan patung Moai dengan kehidupan setelah mati. Dalam kepercayaan masyarakat Rapa Nui, roh-roh leluhur akan terus melindungi dan memberi berkah kepada keturunan mereka melalui patung-patung tersebut. Oleh karena itu, Moai dianggap sebagai penghubung antara dunia yang hidup dan dunia roh, dan diyakini memiliki kekuatan untuk memastikan kelangsungan hidup generasi penerus. Kesimpulan, patung Moai di Pulau Paskah bukan hanya merupakan karya seni yang mengagumkan, tetapi juga penuh dengan mitos dan kepercayaan dan cerita-cerita misterius yang berkembang di masyarakat setempat dan di seluruh dunia. Keberadaan patung-patung ini mengingatkan kita akan kekuatan spiritual yang dipercaya oleh masyarakat Rapa Nui, serta pentingnya hubungan dengan leluhur dan alam semesta dalam budaya mereka. Hingga kini, patung Moai tetap menjadi salah satu simbol terbesar dari misteri kebudayaan manusia yang penuh dengan teka-teki. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur.
Ayo kita tidur.